Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dan bersukacita. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Kita ulangi sekali lagi pujian ini dengan hati yang tulus dan penuh sukacita di hadapan masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. 无色。
membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hari yang indah ini Tuhan. Karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu SMP Maseh ini, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Biarlah Tuhan terus memberkati, menolong dan menopang mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan buat mereka, semangat yang baru buat mereka untuk terus belajar dan belajar. Kami juga berdoa untuk guru karyawan di Yayasan Masehi. Kiranya Engkau juga tolong dan Tuhan berkati. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang saya ambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 29. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Sampai sejauh ini kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah mari berpandangan luas. Masyarakat kita terdiri dari berbagai macam kelompok, baik itu secara etnis, agama, tingkat ekonomi, aliran politik, dan lain-lain. Menurut para ahli, masyarakat semacam itu mudah terlibat konflik. Itu terjadi jika warga suatu kelompok tak bersedia memperlakukan warga kelompok lain sebagai sesamanya. Agaknya itulah yang terjadi di sebagian warga masyarakat kita beberapa tahun belakangan ini. Itu pula yang terungkap dalam bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan itu dikisahkan tentang perilaku ahli Taurat. Mereka merupakan kelompok orang yang merasa diri paling baik dan suci. Karena itu, mereka mencobai Yesus. Mereka mengajukan pertanyaan, "Siapakah sesamaku manusia?" Bagi mereka, sesama adalah orang-orang yang sekelompok dengan mereka. Orang di luar kelompok mereka tidak dianggap sebagai sesama. Yesus mengkritik pemahaman itu. Bagi Yesus semua orang adalah sesama.
Entah orang itu memiliki suku, agama, golongan politik, dan atribut lain yang sama dengan kita, entah tidak. Siapapun orang itu, ia adalah sesama. Semua wajib disapa dan dibantu. Pesan itulah yang diungkapkan Yesus lewat cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Tak jarang kita menjumpai orang yang berpandangan sempit seperti ahli Taurat. Mereka cenderung menganggap sesama hanya sebatas orang-orang sesuku, seagama, dan sekelompok. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang berpandangan sempit? Ataukah kita berpandangan luas seperti Yesus yang memperlakukan siapapun sebagai sesamanya? Yang jelas, bangsa kita dan dunia ini sangat membutuhkan generasi muda yang berpandangan luas. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing, baik kami sebagai guru karyawan maupun siswa yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Biarlah Engkau tolong dan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.